Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 131 dan ke-132. Saya baik-baik saja, Tuan, tapi Anda? Ivan Xavier cemas. Bagaimana mungkin seorang CEO dengan status tinggi dihina dengan cara seperti ini di tempat yang rendah ini? Harvey York menjawab dengan lemah. Aku tidak apa-apa. Biarkan presiden mereka datang dan bertemu dengan kita. Kita akan berhenti menggunakan ban ini untuk rekening pribadiku, rekening perusahaan, dan dana investasi perusahaan. Baik, Tuan. Ivan langsung setuju. Saat dia menatap mata Harvey, dia dipenuhi dengan tekad. Tidak ada keraguan bahwa CEO ini benar-benar seorang pemimpin sejati. Satu perintah darinya akan menentukan hidup dan mati ban ini. Ivan berpikir bahwa keputusan ini tidak dapat diubah bahkan jika presiden benar datang. Apa kau masih berpura-pura? Kau masih punya nyali untuk berpura-pura. Sayang sekali kau tidak menjadi seorang aktor. Kau tegur Sherry Wilson. Kau! Ambil kartunya! Atas perintah Sherry, salah satu penjaga keamanan dengan cepat mengambil kartu hitam Amex itu dari Harvey. Harvey terkekeh dingin. Dia tidak memberikan perlawanan dan membiarkan mereka mengambil kartu hitam Amex itu. Di kantor bank, Sherry berseri-seri dengan bangga ketika dia menyerahkan kartu hitam Amex itu pada kepala manajer. Kepala manajer itu menepuk perutnya dan tersenyum lebar. Sherry, kau tampil bagus kali ini. Kau bijaksana dan teliti sesuai dengan sifat bisnis kita. Kau melindungi aset klien kita tanpa henti dan menjaganya tetap aman. Aku akan melaporkannya pada presiden dan pastinya akan merekomendasikanmu kali ini. Aku yakin kau akan segera dipromosikan. Jangan lupa orang tua ini ketika saat itu datang. Sherry dengan hormat menjawab. Apa yang Anda maksud, kepala manajer? Bukankah praktik melindungi klien kita adalah pelajaran sehari-hari Anda bagi kami? Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan Anda juga. Kita harus mengingatnya ketika seseorang dari kantor pusat datang kemari. Hahaha, lumayan. Aku tahu bahwa Sherry adalah gadis yang cerdas. Kalau begitu, yakin saja aku akan mengevaluasi kinerjamu dengan tinggi saat penilaian nanti. Kau tidak perlu khawatir tentang bonus akhir tahun juga. Apapun yang aku peroleh nanti akan menjadi keberuntunganmu juga. Kepala manajer tertawa dengan keras. Oke, lebih baik kamu pergi duluan. Saya akan melaporkan ini ke bagian manajemen di kantor pusat. Baik, Tuan. Sherry membungkuk sedikit dan undur diri dari kantor kepala manajer. Ketika dia pergi, dia malah mengangkat kepalanya tinggi. Sherry tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan seperti itu ketika dia bertugas hari itu. Di kantor kepala manajer dengan cepat membuat panggilan telepon. Meskipun mereka hanya berbicara di telepon, dia mengangguk dan membungkuk sambil berbicara. Presiden, ini saya. Maafkan ketidaksopanan saya mengganggu Anda, tapi saya perlu melaporkan masalah yang sangat penting. Seorang pencuri mencuri kartu hitam Amex salah satu klien terbesar kita dan berusaha berbisnis dengan kami di sini. Ya. Nomor kartunya adalah. Tentu. Kami akan nantikan kedatangan Anda. Setelah menutup telepon, kepala manajer penuh dengan kebanggaan. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengan klien besar yang mana kekayaan bersihnya bernilai miliaran. Ini merupakan momen yang tepat bagi seorang manajer untuk dipromosikan. Dia sempat mendengar ada lowongan untuk wakil presiden di kantor pusat. Dia pun berharap klien besar ini dapat merekomendasikannya untuk posisi itu. Kepala manajer itu hampir mengeluarkan air liur saat sedang memikirkan hal itu. Di ruang keamanan bank, ponsel kuno Harvey tiba-tiba berbunyi. Dia melihatnya sekilas dan menyadari bahwa nomor itu berasal dari nomor layanan pelanggan pribadi bank. Dia sedang akan mengangkat teleponnya saat Sherry masuk ke dalam ruangan dan mengambilnya. Dia tidak menghiraukan penelpon dan berkata, "Hei kau pria brengsek, kau pikir kau sedang berada di taman? Kau sedang ditahan dan masih berani diam-diam mengambil ponselmu? Apa ini? Ponsel kuno. Dasar miskin!" Sherry melemparnya dengan kuat dan ponsel kuno Harvey terlempar ke sudut ruangan keamanan. Dering telepon yang kencang berhenti tiba-tiba. "Kau sudah berlebihan!" Wajah Harvey yang awalnya tidak gelisah tiba-tiba berubah drastis dan ekspresinya menjadi mengerikan. Ponsel itu satu-satunya pemberian yang diterima dari Mandy Zimmer. Namun dihancurkan oleh jalang ini yang meremehkan orang lain. Brak. Harvey berdiri. Satu tendangannya membuat meja di depannya melayang. "Berani sekali kau!" Tanpa peringatan apapun, penjaga keamanan terdekat maju ke depan dengan marah dan bersiap memukul Harvey dengan tongkat listriknya. Harvey bahkan tidak melirik penjaga keamanan itu dan menendangnya dari samping. Gedebuk. Penjaga keamanan terlempar ke belakang dan menabrak sudut ruang keamanan itu. Dia meringis kesakitan, tidak mampu untuk berdiri. Mata Harvey berkobar karena amarah. Tidak ada yang melihat ini akan datang. Domba jinak yang ditangkap oleh penjaga keamanan beberapa waktu lalu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Penjaga keamanan lain langsung mendatangi Yvonne dan memegangnya, bermaksud menggunakan dia sebagai sandera untuk mengancam Harvey. Harvey mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram kuat jari-jari penjaga itu. "Dia milikku. Siapa yang mengizinkan kamu menyentuhnya?" Krak. Retakan tajam terdengar di udara.
Harvey telah mematahkan jari-jari penjaga keamanan itu. Tendang. Buk. Pukul. Buk. Penjaga keamanan lainnya bergegas maju menyerang Harvey. Namun, tendangan dan kemampuan berkelahi Harvey membuat semuanya terbang melayang ke sudut ruangan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk bangkit lagi setelahnya. Bab 132. Harvey York telah menahan dirinya untuk tidak bertindak berlebihan. Selain penjaga keamanan yang mencoba menangkap Yvonne Xavier, dia cukup bermurah hati terhadap yang lain. Tubuh penjaga keamanan ini telah menjadi sangat rapuh dan wajahnya terus mengernyit kesakitan. Pergerakan pencuri itu tidak disangka sangat tangkas dan terampil. Meskipun para penjaga keamanan menjalani hidup dengan penuh dimanjakan, mereka cukup cakap dan memiliki banyak kemampuan. Namun, mereka tidak menyangka akan kalah dalam perkelahian seburuk ini. Sherry menyaksikan adegan tersebut dengan mata terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Pada saat itu, tidak ada reaksi lain yang dapat dia berikan. Jika ada obat untuk memutar waktu, dia pasti tidak akan merampas ponsel Harvey. Harvey tidak ada niat untuk berhenti. Dia menginjak-injak paha penjaga tersebut, membuatnya berlutut secepat mungkin. Harvey berkata pelan, "Sebagai seorang pria, kau tidak boleh memukul seorang wanita dalam keadaan apapun. Ini merupakan prinsip dasar. Lebih baik kau minta maaf. Atau aku akan buat kau menjadi cacat hari ini." "Ah! Bajingan kau! Apa kau tahu tempat apa ini? Kau brengsek!" Penjaga keamanan ini adalah kepala tim dari sekelompok penjaga itu dan memiliki pangkat yang cukup tinggi di dalam bank. Dia belum pernah bertemu perlakuan mengerikan seperti ini dalam hidupnya. Dia menggertakkan giginya, tidak ingin menyerah dengan mudah. Penonton melihat dengan ngeri. "Oh!" Harvey menendang dan terdengar suara retakan. Paha kaki dari penjaga keamanan patah. Kemudian Harvey menatap kaki yang lainnya. Dia bertanya dengan dingin, "Apa kau akan minta maaf? Ini, seseorang, tolong! Cepat! Tolong bawa siapapun ke sini!" Sherry Wilson tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia langsung membuka pintu ruang keamanan dan berteriak minta tolong. Sherry menolak untuk percaya apa yang baru saja dia lihat. Bukankah di sana ada 4 atau 5 penjaga keamanan? Tapi pencuri ini telah berubah menjadi buas. Apa dia sudah lelah untuk hidup? Apa dia tidak takut kami memanggil polisi? Yvonne satu-satunya orang di tempat kejadian itu yang tidak terpengaruh. Dia jelas tahu betapa jago CEO-nya itu. Jika dia tidak berada di tempat itu, Harvey akan menyerang lebih cepat. Dia tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk bereaksi. "Bajingan! Lepaskan kepala tim kami!" Pada saat itu, 10 penjaga keamanan lagi pun masuk. Salah satunya membawa senapan. Ketika Harvey melihatnya, dia mengunci leher kepala tim keamanan dengan lengannya dan menempatkan orang itu di depan untuk menghalangi badannya sendiri. "Silakan, tembak jika kau ingin melakukannya. Aku cukup penasaran siapa yang akan mati di antara kita." Kata-kata Harvey mengakhiri kekacauan dari adegan itu. Penjaga keamanan yang tadi berteriak-teriak tidak berani melakukan gerakan apapun. Semua penjaga keamanan itu gugup dan terkejut. Mereka mengamati Harvey dari atas ke bawah, ketakutan. Mereka belum pernah bertemu pencuri yang begitu mendominasi. Dia mengenakan pakaian orang miskin, tetapi dia memiliki aura yang mengintimidasi. Dia tidak terlihat seperti orang biasa. Apa bajingan ini benar-benar seorang pencuri? Suasana di dalam ruang keamanan sekarang sangat tegang. Seakan-akan udara menjadi dingin dan suram. "Hei sialan, jangan bertingkah terlalu sombong. Apa kau tidak takut kau tidak bisa keluar dari ban hari ini?" Kepala tim keamanan berbicara dengan kesulitan. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan. "Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayah baptisku adalah presiden dari ban ini. Kau akan mati." "Presiden?" Harvey tertawa ringan. "Dia punya anak laki-laki tidak berguna sepertimu. Sebuah kemalangan untuk keluarga." Kepala tim itu menatap Harvey dengan tatapan menghina. "Apa yang kau tahu? Apa kau tahu berapa banyak pintu yang harus aku lewati untuk mengenal ayah baptisku? Menurutmu siapa ayah baptisku? Bahkan bos-bos bisnis di Newham memberikan rasa hormat yang tinggi terhadapnya. Sampah tidak berharga sepertimu tahu apa memangnya? Kau brengsek! Aku tidak peduli jika kau benar pencuri atau CEO perusahaan. Kau benar-benar mati." Kepala tim itu tertawa dingin. Dia tidak peduli Harvey orang seperti apa. Dia bermaksud untuk tidak akan melewatkan ini dengan gampang. Kepala tim keamanan itu dulunya anak nakal di jalanan. Suatu hari, dia datang ke bank dan meminta biaya perlindungan. Disitulah dia bertemu dengan presiden bank. Presiden berpikir bahwa dia orang yang berbakat dan membujuknya. Catatan kriminalnya pun dibersihkan. Dia menghargai sikap presiden dan mencari berbagai cara untuk menyanjungnya. Di saat yang sama, status ayah baptisnya itu membuat dia menjadi sombong. Staf bank termasuk kepala manajer memperlakukan kepala tim ini dengan sopan. Dia menjadi orang yang semakin sombong dan angkuh. Dia ingin membunuh Harvey karena telah menghajarnya. "Kau pencuri! Kau akan mati! Leni awalnya hanya masalah kecil, tapi kau yang membesar-besarkannya. Apa kau ingin masuk penjara?" Sherry mengomel sambil menggertak giginya.
Aku perintahkan kau segera minta maaf kepada kepala tim kami, atau kalau tidak kau akan mati. Senyum acuh tak acuh muncul di wajah Harvey. Kemudian Harvey berkata sedikit, kau beruntung karena aku tidak memukul wanita. Namun, aku sarankan kau jangan menguji kesabaranku. Jika tidak, takdirmu akan lebih buruk dari kematian. Bab 133 dan ke-134. Duar. Saat itu, sekelompok orang muncul di pintu. 10 penjaga keamanan itu berkumpul mengelilingi kepala manajer yang melangkah dengan perut buncitnya. Matanya berkedut saat melihat pemandangan kacau di depannya. Dia tidak menyangka banyak yang terjadi saat dia sedang menelpon. Namun, presiden tidak lama lagi akan datang. Dia memiliki pilar yang kokoh untuk bersandar, dan karenanya dia sangat tenang. Hei brengsek, awalnya kami hanya perlu membawamu ke kantor polisi karena mencuri kartu ban. Paling kau hanya perlu bertahan beberapa hari di penjara. Kepala manajer berkata sambil tersenyum senang. Sekarang semua ini sudah terjadi, aku khawatir masalah ini tidak akan sesederhana itu lagi bagimu. Harvey Yop mengangkat kepalanya dan mendongak sambil tersenyum. Kau sudah datang, Tuan Kepala Manajer? Aku punya pertanyaan untukmu. Apakah kau tidak takut bahwa kau tidak akan mendapatkan apa saja yang telah kau pikirkan? Dengan kesombongan sebesar ini, aku takut kau tidak akan bisa menyelamatkan dirimu, tidak peduli seberapa besar kau memohon ampun nanti. Kepala manajer tertawa ringan. Anak muda, aku akui kau cukup punya kemampuan. Kemampuan berkelahimu sungguh mengesankan. Namun bukan begitu cara dunia bekerja. Kau tidak akan bisa berada di puncak dunia hanya karena kau jago berkelahi. Tidak peduli seberapa hebatnya kemampuan berkelahimu, apakah kau akan menang melawan senjata? Bisakah kau melawan ratusan orang? Hanya ada 2 hal terkuat di dunia ini, uang dan pengaruh. Aku hanya perlu mengucapkan sepatah kata saja, dan kau tidak akan bisa bergerak selama sisa hidupmu. Kau pasti mengerti prinsip dasar ini, bukan? Momen mengolok-olok ini menyadarkan Harvey. Jadi ini prinsipnya? Sederhananya, kaulah orang yang memiliki uang dan pengaruh di sini. Lalu, itu yang membuatmu merasa paling berkuasa. Kepala manajer sedikit tercengang mendengar kata-kata Harvey, tapi dia langsung tersenyum licik. Kau benar. Sekarang di tempat ini, aku satu-satunya orang dengan uang dan pengaruh. Tentu saja, aku yang paling berkuasa. Aku mungkin tidak punya pengaruh, tapi aku punya banyak uang. Harvey menatap kepala manajer yang tersenyum licik. Kau tidak akan berani mengatakan apapun jika banmu hancur menjadi debu, bukan? Betul sekali. Selama kau memiliki uang, aku tidak akan keberatan berlutut kepadamu bahkan jika kau menghancurkan ban ini. Sayang sekali. Apa kau punya uang? Aku sangat meragukannya. Kemudian kepala manajer bertepuk tangan. Sudah cukup anak muda. Jangan buang waktu dan tenagaku lagi. Biarkan orang-orangku pergi dan rendahkan dirimu dan patuhlah kepadaku. Aku berjanji hanya akan memukulmu dan tidak mengirimmu ke kantor polisi. Bagaimana menurutmu? Harvey mengangguk dan menjawab. Baiklah. Kau benar memperlakukanku dengan baik dan aku bersyukur atasnya. Bagaimana dengan ini? Kita tidak berada di level yang sama, jadi aku berjanji tidak akan memukulimu. Namun kau akan menyerahkan posisimu sebagai kepala manajer. Kepala manajer dan Sherry Wilson sama-sama tercengang dan tidak tahu harus memberi respon apa. Apakah si brengsek ini sudah gila? Bagaimana dia masih punya nyali untuk bersikap sombong? Sherry menjawab dengan dingin. Hei pencuri, berhenti membicarakan kepala manajer. Lepaskan sekarang juga. Sherry tidak percaya Harvey akan menyakitinya dengan berbagai cara, kecuali Harvey harus memukulnya. Tetap saja, dia baru saja menyebutkan bahwa dia tidak akan menyentuh seorang wanita. Kepala manajer mulai kehilangan kesabarannya. Presiden akan segera tiba. Jika dia melihat kekacauan ini, bukankah presiden akan berpikir bahwa dia, kepala manajer, tidak cukup mampu? Karena itu, kepala manajer melambai dan memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk maju, masing-masing memancarkan aura yang kejam. Hei brengsek, sudah waktunya. Jika kau terus membuat kekacauan di sini, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Kepala tim tertawa seram. Ayah baptisku akan segera datang. Kau benar-benar mati. Ayahmu apa? Harvey tertawa terbahak-bahak saat mendengar perkataannya. Kau yakin ingin terus menyebabkan kekacauan di sini sementara presiden sedang dalam perjalanan? Apakah kalian semua tidak akan mempertimbangkan posisi kalian yang sebenarnya hanya setelah kedatangannya? Kata-kata Harvey membuat kepala manajer dan Sherry sedikit bingung. Orang seperti apa pencuri ini? Bagaimana bisa dia masih sangat sombong sekarang? Orang lain pasti sudah tidak berdaya saat mereka mendengar seseorang yang berstatus tinggi, seperti Presiden Ban, akan datang. Tapi dia masih tetap bersikap tenang. Dia pikir dia ini siapa? Saat itu juga Evan berjalan ke sudut dan mengambil ponsel kuno Harvey. Setelah memasukkan baterai, ponselnya kembali nyala. Sayangnya tutup belakangnya benar-benar hancur. Kreng, kreng, kreng. Terdengar dering telepon. Sudah jelas bahwa layanan pelanggan khusus tadi tidak bisa masuk, tapi mereka tidak menyerah. Evan menyerahkan ponselnya kepada Harvey dengan sikap penuh hormat. Harvey tidak meliriknya dan malah melemparkan telepon itu ke kepala manajer. Kepala manajer dengan sigap langsung menangkap ponsel itu dan menatapnya. Kemudian, dia merasa kakinya menjadi lemas. Sederet angka 7 bisa dilihat.
Kepala manajer langsung mengenali nomor ini ketika dia melihat kode area di depan nomor. Lani adalah jalur layanan pelanggan khusus untuk Ban Umum Neumhi. Hanya pelanggan VIP terkemuka yang akan menerima panggilan dari nomor ini. Bahkan siapapun yang memiliki jutaan aset tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan ini. Tidak pernah dalam mimpi gilanya kepala manajer membayangkan bahwa pencuri dan penipu yang berdiri di hadapannya benar-benar dihubungi oleh nomor ini. Bab 134. Hal ini menyeratkan bahwa pemilik ponsel ini adalah salah satu VIP Ban yang paling terkemuka. Kartu hitam Amex dan nomor di layar ponsel. Meskipun pria di hadapannya terlihat seperti pria yang sangat miskin, kepala manajer tetap ketakutan. Memang ada kebetulan yang terjadi di dunia ini. Kartu hitam Amex bisa saja muncul di tangan orang miskin. Layanan pelanggan khusus bisa saja menelpon nomor yang salah. Namun, ketika dua kebetulan ini terjadi bersamaan, beberapa kebenaran bisa menjadi bukti. Kepala manajer mulai berkeringat dingin. Dia yang awalnya sangat sombong dengan kata-katanya, sekarang dipenuhi keringat. Kemeja putihnya mulai terasa lengket di badannya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat Harvey Yok. Harvey dengan santai melempar kepala tim keamanan itu ke samping. Wajahnya benar-benar santai saat dia duduk di kursi. Gedebuk. Kepala manajer langsung berlutut. Tuan, bukan, Tuan CEO, saya benar-benar buta dan melihat orang seperti anjing. Maafkan saya mohon ampun. Tolong ampuni saya. Kepala manajer tidak peduli dengan kerumunan di sekitarnya. Dia mengangkat tangannya dan menampar kedua pipinya. Para penjaga keamanan di belakangnya saling melihat satu sama lain. Mereka sudah berada di bana ini untuk waktu yang lama dan bisa mengenali pergeseran kekuasaan. Segera beberapa dentuman terdengar saat mereka semua mulai berlutut tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa kebenarannya, jika kepala manajer mereka berlutut, mereka harus mengikutinya. Kepala tim keamanan menyaksikan kejadian itu dengan kebencian. Ekspresi syok terpampang nyata di seluruh wajahnya. Kepala manajer, mengapa Anda berlutut di depan pencuri ini? Apa yang Anda lakukan? Suruh seseorang mematahkan kakinya untuk membalas dendamku. Apa yang terjadi? Mata Sherry Wilson melebar dan dia tidak bisa menahan ekspresinya. Kebingungan mengerutkan wajahnya. Kepala manajer adalah orang yang luar biasa arogan, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba berlutut dengan sikap yang begitu patuh? Brak. Saat itu juga pintu ruang keamanan terbuka dengan keras. Puluhan orang kuat menyerbu masuk. Suasananya cukup menakutkan. Di antara kelompok itu ada seorang pria parubaya mengenakan setelan hitam, kehadirannya memancarkan aura yang sangat sempurna. Matanya menjelajahi ruangan saat dia masuk. Ketika dia melihat Harvey tidak terluka, dia menghela nafas lega. Dia tidak melirik para penjaga keamanan yang tergeletak di seluruh lantai. CEO Yok, sebuah kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Siapa yang tahu kita akan bertemu hari ini? Saya benar-benar minta maaf karena tidak segera menanggapi panggilan kehormatan. Presiden Ban Umum Neumhi, Dawson Robbins, membungkuk sedikit. Rasa penyesalan terlihat di wajahnya. Saya minta maaf atas nama Ban Umum Neumhi. Dawson Robbins benar-benar lega ketika melihat Harvey tidak terluka. Rekening pria misterius ini memiliki aset senilai 10 miliar atas namanya. Dia selalu ingin bertemu dengan Harvey, tetapi takdir belum berpihak padanya. Dawson tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu hari ini dalam keadaan seperti ini. Penonton melihat bahwa Dawson benar-benar sangat sopan, dia sampai membungkuk untuk meminta maaf. Bahkan kepala manajer melakukan hal yang sama. Mereka merasakan perasaan takjub yang tidak tergambarkan dan bisa mendengar letupan ketidakpercayaan di kepala mereka. Presiden itu, Dawson, yang tidak pernah terbuka di depan orang lain, dan dia memperlakukan pria ini dengan sangat hormat. Para penonton di situ menjadi cukup gelisah melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika bajingan ini benar-benar seorang VIP terhormat, pasti statusnya bukanlah alasan Presiden Robbins menjadi sangat rendah hati seperti ini. Ini adalah bos terkemuka yang mana sejumlah orang dari Neumhi mendekatinya untuk meminjam uang dan mendapatkan investasi. Tetapi, bajingan miskin ini bisa dengan santai memanggil rasa hormat dan kagumnya. Tidak heran bahwa bajingan ini terlihat tenang dari tadi. Dia tidak berpura-pura. Dia memang punya kekuasaan, tetapi dia tetap rendah hati. Sherry merasa penglihatannya pelan-pelan berubah menjadi gelap. Dia tahu dia dalam masalah yang sangat besar. Tidak akan ada lagi penilaian, promosi, dan bonus akhir tahun yang perlu dipertimbangkan. Dia bahkan tidak yakin apakah dia akan mempertahankan pekerjaannya sekarang. Pada saat itu, Sherry diliputi dengan rasa frustasi dan ketidakpuasan. Bajingan ini terlihat miskin. Semua yang dia punya hanya beberapa uang kotor. Dia paling hanya orang kaya baru. Mengapa dia bisa begitu saja mendapatkan rasa hormat dari presiden? Ekspresi dari kepala tim keamanan tiba-tiba pun berubah drastis. Ini adalah ayah baptisnya yang tidak pernah menyembunyikan pikiran dan perasaannya terhadap orang lain. Bahkan ketika orang-orang datang dari ibu kota, ayah baptisnya itu tidak akan memedulikannya. Karena hubungannya dengan ayah baptisnya, banyak kepala keluarga yang bersikap sopan terhadapnya setiap kali mereka bertemu. Tetapi, apa yang terjadi dengan ayah baptisnya? Bagaimana bisa? CEO Yok, bisakah kita berdiskusi di tempat lain?
Dosen mencoba tersenyum pada Harvey. Tempat ini tidak terlalu cocok. Tempat lain? Aku khawatir kita tidak bisa melakukannya. Harvey tertawa sedikit. Saat ini aku adalah seorang pencuri dan penipu. Aku ditahan di ruang keamanan dan hendak diserahkan ke kantor polisi. Aku perlu menyelesaikan masalah yang ada sebelum kita melanjutkan membahas hal-hal yang lain. Jadi ini pencuri kartu hitam Amex yang kau bicarakan tadi. Dosen tiba-tiba berbalik untuk menatap kepala manajer yang sedang berlutut. Bab 135 dan ke-136. Kepala manajer dengan sigap menjawab. Presiden, saya tidak sengaja melakukannya. Saya hanya berusaha melindungi aset klien kita. Bagaimana saya bisa tahu seorang VIP terhormat secara pribadi akan datang ke meja depan untuk menangani masalahnya sendiri? Saya pikir seseorang telah mencuri kartunya. Dosen Raben memasang wajah yang muram. Dia berjalan dan menendang dada kepala manajer dan kemudian kembali pada Harvey dengan tersenyum. Tuan Yo, lihat. Bawahan saya ini hanya membuat kekacauan karena niat baik. Bisakah Anda bermurah hati dan tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati? Bukan masalah yang besar. Harvey Yo mengangkat bahu. Akan selalu ada pengganggu yang bangga seperti ini. Namun saya masih ingin mencari keadilan atas apa yang telah terjadi. Presiden, bisakah kau melakukan sesuatu untukku? Katakan saja dan saya akan mengerjakannya dengan sepenuh hati, selama masih dalam kemampuan saya untuk melakukannya. Dosen sangat bersungguh-sungguh. Ini adalah kabar baik bahwa seorang klien besar seperti ini bersedia mengajukan permintaan. Artinya dia telah memilih untuk tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi dan membiarkannya berlalu. Seandainya Harvey tidak meminta sesuatu, dia malah akan menjadi sangat gelisah. Bukan hal yang besar sungguh. Aku hanya merasa sebagai klien, sebaiknya aku mencari tempat lain dengan perlakuan lebih baik untuk menyalurkan bisnisku. Sekretarisku akan membantuku memindahkan seluruh aset perusahaan dan pribadiku dari sini untuk sementara waktu. Aku harap kau akan bermurah hati dan membantuku dengan masalah kecil ini. Harvey tersenyum berseri-seri. Benar kan, tidak akan jadi masalah? Hanya perlu sebuah tanda tangan saja. Namun, penglihatan dosen berubah menjadi gelap. Dia hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Kantor kepala manajer diambil alih untuk sementara. Harvey disambut dengan rasa hormat yang baik dan sopan. Dia dengan santai duduk di sofa dan Evan Xavier membuatkan teh untuknya. Dia menyeruput minuman di tangannya dengan pelan. Dosen duduk berseberangan dengan Harvey, rasa malu terlihat jelas di seluruh wajahnya. Dia tidak yakin harus memulai dari mana. Tuan Yo, bisakah Anda mengizinkan bank kami untuk membantu menangani rekening luar negeri Anda untuk beberapa tahun ke depan? Kami akan bekerja dengan keras dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bisakah Anda memberikan kami kesempatan? Dosen memohon dengan penuh kesulitan. Harvey terkejut. Dia bertanya, Presiden, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bukankah aku sudah cukup memberimu kesempatan? Orang-orang menodongkan pistol ke kepalaku ketika aku tidak bersalah. Aku dan sekretarisku ditahan di ruang keamanan bertentangan dengan keinginan kami dan tanpa mengikuti prosedur yang sesuai. Jika bukan karena beberapa tahun lalu aku berlatih bela diri, aku mungkin sudah habis dipukuli sekarang. Apakah kau tidak berpikir aku sudah memberikanmu kesempatan dengan tidak menganggap kejadian ini sama sekali? Apa kau berharap aku untuk berlutut dan meminta maaf padamu juga? Anda pasti bercanda. Keringat dingin mengucur tiada henti dari kepala dosen. Cheoyok, mari kita tidak berbicara tentang bisnis dulu. Anak laki-laki tidak berguna itu ingin meminta maaf secara pribadi padamu. Apakah tidak masalah bagimu? Harvey tertawa diam. Itu tidak akan gampang bagi anakmu yang tinggi dan kekar. Kalau begitu, haruskah saya memanggilnya masuk? Dosen tidak berani untuk melanjutkan percakapan lebih jauh. Dia malah mengambil ponselnya dan menelpon. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pada pintu. Kepala tim keamanan yang sombong itu masuk dengan tertatih. Dia menangis dan bersedih. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya saat dia menuju dosen dan merendahkan diri di hadapannya. Ayah Baptis, ini semua salahku. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Tuan Yok Cheoyok, saya telah hilang akal. Saya datang untuk mengakui kesalahan saya. Tolong kau harus mengampuni aku. Ketika dia mengatakan hal itu, sekilas terlihat kilatan kemarahan di mata kepala tim keamanan itu. Dia dulunya anak nakal di jalanan. Tetapi dia telah dipukuli separah itu dan tidak bisa balas dendam. Bagaimana bisa dia menyerah begitu saja? Harvey merasakan kebencian dari pria itu, tetapi dia tidak mengambilnya dalam hati dan memberi isyarat untuk dia boleh pergi. Kemudian kepala manajer dan Sherry Wilson melangkah masuk. Kesadaran mereka berdua telah kembali. Kepala manajer tidak sepenuhnya paham dengan situasi lalu berbicara dengan sopan. Cheoyok, saya benar-benar minta maaf. Saya telah hilang akal, tidak disiplin dan akhirnya menyinggung Anda. Saya di sini secara khusus meminta maaf. Saya jamin tidak akan terjadi hal seperti itu lagi nanti. Setelah dia mengatakannya, kepala manajer mengangkat kedua tangannya dan menampar wajahnya 2 kali. Harvey tidak tahu harus tertawa atau menangis saat dia melihat dosen. Dia berhasil membuat orang-orang ini berubah menjadi budak dalam hitungan menit. Nyatanya kata-kata mereka diutarakan dengan baik. Tidak heran dia adalah seorang presiden. Orang-orang biasa manapun tidak punya kemampuan untuk hal itu. Sherry tersenyum dengan rasa bersalah dan berkata,
CEO Yok, tolong jangan diambil hati untuk apa yang telah dilakukan oleh orang tidak penting sepertiku. Saya kebingungan sebelumnya. Saya sangat menyesal. Sherry bersikap berbeda dari yang lain. Dia tidak ada sedikit pun ada kebencian dan senyuman manis terlihat di wajahnya. Ini adalah klien besar. Meskipun ada konflik di awal, dia sudah tahu kebenarannya sekarang. Dia hanya perlu menyadari kenyataan yang ada dan dia mungkin punya kesempatan. Harvey tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tak satu pun dari mereka berhak mendapatkan jawabannya. Sebaliknya, Evan berkata dengan dingin. Kalian boleh pergi sekarang. Jangan lupa bahwa CEO saya hanya memberi kesempatan pada presiden kalian. Sebaiknya kalian mengingat itu. Saya harap ini tidak terjadi lagi nanti. Kepala manajer dan Sherry tidak lagi berani berkata apapun. Mereka pergi, putus asa. Lain waktu? Bagaimana bisa akan ada lain waktu? Jika klien besar seperti ini muncul lagi, akan ada pesta sambutan dengan kembang api untuk mengundang mereka masuk. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.